Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu, nanti doa akan dibawakan oleh Kak Bi. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini. Sekarang kami mau memuji muliakan nama-Mu. Ini yang menjadi doa kami, amin. Amin. Kakak aja kita bangkit berdiri ya. Jangan lupa juga untuk bertepuk tangan. One by one,
meninggikan nama Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. Kita angkat lagu ini dari awal ya. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Shalom adik-adik semuanya, senang Kak Jiki ketemu dengan kalian lagi hari ini walaupun kalian tetap di rumah masing-masing dan Kak Jiki di sini. Kak Jiki berharap semua kalian dalam keadaan sehat. Nah adik-adik jangan lupa nanti sore jam 5 kita akan ketemu lewat Zoom ya. Nanti Kak Jiki akan bagi link Zoom-nya ke handphone kalian, ke mama papa juga. Jadi kalian nanti bisa gabung ya, kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol sama-sama persiapan Natal juga. Oke? Nah, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau satu dalam doa dulu ya. Lipat tangan kalian, tutup mata, kita akan satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat
Hari ini kau kumpulkan setiap anak-anak walaupun mereka ada di rumah mereka masing-masing dan hamba di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kalau tadi mereka sudah memuji dan menyembah-Mu, saatnya mereka mendengarkan firman-Mu. Biarlah tanah hati mereka menjadi tanah hati yang subur Tuhan, yang siap ditanami kebenaran firman-Mu. Urapi hamba Tuhan, sembunyikan hamba di bawah salib-Mu. Dan biarlah Tuhan apa yang hamba sampaikan adalah isi hati-Mu Tuhan. Dan itu bisa ditangkap oleh adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Nah adik-adik sebelum Kak Jeki mulai cerita. Kak Jeki ada sebuah permainan. Nah permainan ini adalah mengatakan yang sebaliknya. Oke, misalnya Kak Jeki tanya. Apakah kalian sudah makan? Kalau kalian sudah makan, jawabnya belum. Kan harusnya jawabnya iya. Tapi karena ini adalah kebalikannya, jadi kita ngomongnya sebaliknya gitu ya. Lagi misalnya, apakah kalian sudah mandi? Kalau kalian sudah mandi, jawabnya belum. Kalau kalian belum mandi, jawabnya sudah. Gitu. Bisa ya? Kak Jeki tes ya. Apakah kalian sudah gosok gigi? Benar? Oke, ulang lagi. Apakah kalian tadi pagi bangun dan berdoa? Ada yang iya, ada yang enggak. Oke. Ada yang masih belum mengerti permainannya. Jadi permainannya ini adalah mengatakan yang sebaliknya. Misalnya, apakah mencuri itu dosa? Harusnya jawabannya dosa. Tapi kalau jawabannya dosa, adik-adik bilang enggak gitu ya. Apakah jatuh itu sakit? Enggak jawabannya ya. Oke, bisa ya? Oke, Kak Jeki ulangi sekali lagi. Mengatakan yang sebaliknya. Gitu. Mengatakan yang sebaliknya. Ya. Kak Jeki ulangi lagi. Apakah kalian mengasihi mama? Ya, jawabnya masih ada yang salah, nggak apa-apa. Ulangi lagi ya. Apakah pizza itu enak? Iya, nggak enak ya. Jawabnya kan mesti sebaliknya. Nah, lagi ya. Apakah menyontek itu dosa? Benar, udah mulai benar. Apakah marah dosa? Iya, oke sekarang udah mulai mengerti. Adik-adik gampang gak sih ngomong yang sebaliknya kayak gitu? Mestinya kan jawabnya iya. Jawabnya iya harus dijawab tidak. Jawabnya sudah harus dijawab belum. Gitu ya, jadi susah ya kalau kita mesti menjawab yang tidak semestinya. Nah adik-adik kalau berbohong itu susah gak? Kita harus nutupin terus kebohongannya kita. Ya, jadi kita mesti belajar ngomong yang jujur, apa adanya. Mesti berani mengatakan apa adanya. Nah, firman Tuhan Kak Jeki hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai 35. Kak Jeki ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai 35. Agak panjang ceritanya, ayatnya yang akan dibaca agak panjang. Tapi Kak Jeki berharap adik-adik bisa membacanya sama-sama dengan mama dan papa di rumah. Nah, kisahnya ini adalah masih tentang Paulus. Kalau kemarin Kak Jeki cerita Paulus ada di Efesus. Nah, hari ini Kak Jeki cerita Paulus ada di Yerusalem. Ya, tempat Tuhan Yesus dilahirkan di Yerusalem. Nah, adik-adik, waktu Paulus di Yerusalem, ada orang-orang yang tidak suka dengan Paulus, dengan pengajaran Paulus, sehingga Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Wah, Paulus itu di mana-mana di semua kota dia selalu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara.
Tapi dia tidak pernah takut dan dia tidak pernah gentar. Dia tidak pernah mundur sedikit pun untuk dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau Paulus aja dia berani mengatakan, dia berani cerita tentang Tuhan Yesus walaupun dia harus dipenjara, walaupun dia harus dipukul, dicambuk. Tapi dia tidak pernah takut, dia tidak pernah jera, dia tidak pernah kapok untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Minggu kemarin Kak Jeki kasih tugas nih sama adik-adik. Menceritakan tentang Tuhan Yesus ke orang lain. Udah dikerjain belum? Udah cerita tentang Tuhan Yesus ke orang lain? Cerita ya, yang belum cerita, yang sudah good. Oke, Kak Jeki lanjutin ceritanya ya. Nah, Paulus dipenjara di Yerusalem. Nah, tua-tua di sana ada 40 tua-tua yang mereka merencanakan pembunuhan. Wah, pembunuhan. Iya, mereka sedang merencanakan pembunuhannya Paulus. Mereka berdiskusi, gimana ya caranya kita mau membunuh Paulus? Karena Paulus ada di penjara. Biar kita pancing Paulus keluar dari penjara dan di jalan kita akan bunuh Paulus. Nah, untuk mengeluarkan Paulus dari penjara, maka 40 orang tua-tua ini tadi akan menghadap ke Kaisar. Dan mereka akan bilang bahwa minta Paulus untuk diadili kembali di mahkamah agama. Dan pada saat Paulus akan dikeluarkan dari penjara menuju ke tempat ibadah untuk Paulus dihakimi, di tengah jalan mereka akan membunuh Paulus. Itu adalah rencananya mereka. Wah, mereka sadis sekali ya. Paulus hanya menceritakan tentang Tuhan Yesus, tapi Paulus mau dibunuh adik-adik. Tapi Paulus gak takut. Nah, adik-adik tahu? Karena Tuhan Yesus tuh mengasihi Paulus, di situ ada keponakannya Paulus yang mendengar rencana dari tua-tua ini. Kemudian ponakannya Paulus itu tadi, dia lari, dia menuju ke Paulus. Dia datang ke penjara. Paman, dia bilang gitu. Kan Paulus, ini kan ponakannya, jadi dia panggil paman. Paman, ada 40 tua-tua yang akan membunuh paman. Dia ceritakan rencananya seperti ini paman. Gitu. Kemudian Paulus minta kepada ponakannya ini untuk datang ke Kaisar. Kamu ceritakan ke sana, ke Kaisar. Kalau mereka akan merencanakan untuk membunuh Paulus. Kemudian ponakannya dengan berani dia datang ke Kaisar. Padahal adik-adik tahu resikonya apa? Dia akan dibunuh. Tapi ponakannya Paulus sama beraninya dengan Paulus. Dia gak takut. Dia langsung pergi ke Kaisar dan dia menceritakan rencana dari para penatua-penatua itu yang akan membunuh Paulus, adik-adik. Dan kemudian singkat cerita, Kaisar kemudian menyuruh penjaga lebih ketat lagi penjagaannya. Kemudian ada pasukan-pasukan juga yang disiapkan, pasukan berkuda juga yang disiapkan untuk menjaga Paulus. Adik-adik, saat kita, Kak Jeki, adik-adik melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, apa sih Kak? Menceritakan kabar baik, menceritakan Tuhan Yesus ke orang-orang yang ada di sekitarnya kita. Walaupun ada ancaman, walaupun ada tantangan, tapi ingat, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Seperti Tuhan Yesus selalu menolong Paulus. Walaupun dia dari satu penjara ke penjara yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, ke kota yang lain. Ancamannya sama, tapi Paulus tidak pernah takut karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan menyertai dia. Sama seperti kita adik-adik, jangan pernah takut untuk kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita juga sudah melihat contoh. Siapa contohnya Kak selain Paulus? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bahkan mau mati di atas kayu salib untuk menebus Kak Jeki, menebus dosa adik-adik semuanya.
Nah, dan bahkan lebih dari itu. Kalau kita percaya sama Tuhan, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah, siapa yang mau sama-sama dengan Tuhan di surga? Angkat tangannya. Kak Jiki juga mau. Nah, untuk itu adik-adik, kalian yuk kita sama-sama yuk. Yang belum cerita ke temennya, yang udah cerita kita cerita lagi. Cari temen yang lain. Kita cerita tentang Tuhan Yesus. Kita cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Misalnya apa Kak? Kak Jeki cerita ya. Beberapa hari yang lalu nih, Kak Jeki tuh pingin makan pizza. Pingin banget. Lagi pingin banget, gak tahu kenapa, pokoknya lagi pingin makan pizza. Kak Jeki cuma bilang, Tuhan pingin makan pizza. Kak Jeki gak ngomong sama orang lain loh, ngomongnya cuma nama Tuhan Yesus. Adik-adik tahu waktu Kak Jeki datang ke gereja, wah ada pizza gitu. Itu adalah hal-hal kecil yang Tuhan berikan. Terus ada lagi, waktu itu ini gampang nih, maksudnya Kak Jeki tuh lagi pengen makan tinutuan gitu kan. Lagi pengen sekali makan tinutuan. Bangun tidur gitu, habis berdoa, habis ini Tuhan pengen makan tinutuan. Tapi mau pesan lewat Gojek kan belum buka gitu kan, karena itu masih jam 6 pagi. Kemudian tetangga Kak Jeki, tok. Terus Kak Jeki buka, iya dia bawa tinutuan adik-adik pagi-pagi. Tuh, Tuhan Yesus luar biasa kan? Hal-hal kecil Tuhan Yesus perhatikan. Jadi adik-adik, yuk kita belajar menceritakan hal-hal yang baik tentang Tuhan Yesus. Seperti contohnya Kak Jeki tadi, cerita hal-hal yang kecil. Misalnya kalian, iya Kak, aku juga pernah tuh, aku lagi pengen apa gitu, tiba-tiba papa datang atau mama datang bawain gitu. Itu adalah hal yang Tuhan sediakan buat kita. Bahkan apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita pikir, itu Tuhan sediakan buat anak-anaknya yang percaya sama Tuhan. Oke? Jadi adik-adik, sekali lagi Kak Jeki udah mau selesai ceritanya. Jadi jangan pernah takut menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sama seperti Paulus yang tidak pernah takut bercerita tentang Tuhan Yesus. Walaupun ancamannya dia harus dipenjara, dia harus dipukulin, tapi dia tidak pernah gentar. Ya, Tuhan kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu menolong. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan. Nah, biarlah adik-adik dan Kak Jeki juga kita rajin menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupnya kita. Dari hal-hal yang sederhana aja. Kita bisa lihat, misalnya kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Oh ya, Kak Jeki cerita sekali lagi nih. Nah, Kak Jeki itu pernah pas mau tidur itu badannya udah gak enak, udah hangat kayak gitu kan. Udah aduh kayaknya ini mau demam ini Tuhan. Terus Kak Jeki berdoa sama Tuhan, Tuhan aku gak mau sakit Tuhan. Aku gak boleh sakit, aku gak mau sakit Tuhan. Tolong sembuhkan aku biar aku gak sakit. Dan adik-adik tahu bangun pagi Kak Jeki udah segar lagi, gak sakit lagi. Nah itu adalah kasih anugerah dari Tuhan. Kalau kita bisa bangun tiap hari dengan tubuh yang sehat, itu juga anugerah dari Tuhan. Oke, yuk Kak Jeki selesai adik-adik semuanya. Jangan pernah lupa untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan takut adik-adik, Tuhan Yesus aja udah mati di atas kayu salib, dari surga turun ke dunia, menebus dosa-dosanya Kak Jeki dan adik-adik semuanya. Masa kita mau takut? Jangan ya. Oke, dan belajar mengatakan yang jujur. Seperti ponakannya Paulus tadi, dia gak pernah takut loh. Walaupun ancamannya ada dihukum mati. Tapi dia tidak takut. Dia mengatakan hal yang jujur. Kalau kita mengatakan hal yang jujur yang sebenarnya, Tuhan akan menyertai. Oke, Kak Jeki selesai adik-adik. Yuk, kita mau satu dalam doa. Siapkan hati kalian. Kita mau doa syafaat. Karena kita akan mendoakan bangsa kita, mendoakan orang-orang yang sedang sakit juga gitu ya. Siap ya? Yuk lipat tangan kalian, tutup mata, kita mau satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan firman ini tinggal tetap dalam setiap hati adik-adik yang ada. Biarlah mereka tidak takut lagi untuk menceritakan tentang kebaikan-Mu Tuhan, tentang kasih-Mu kepada orang-orang yang mereka temui Tuhan. Dan biarlah adik-adik belajar untuk mengatakan sesuatu hal yang jujur. Walaupun ada mereka harus mengalami hal yang tidak enak, tapi mereka berani Tuhan untuk menyatakan hal yang benar Tuhan. Dan Engkau menyertai mereka Tuhan. Engkau memberikan mereka kemampuan dan keberanian untuk mengatakan hal yang benar dalam kehidupannya mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Di masa pandemik ini Tuhan, biarlah Engkau yang tolong Tuhan, Engkau yang campur tangan Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Biar pandemik ini segera berlalu dari bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia Tuhan. Biar kami, adik-adik semuanya juga Tuhan bisa kembali sekolah Tuhan. Bisa bertemu lagi dengan teman-teman kami. Karena ini menjadi kerinduan dari setiap anak-anak yang ada Tuhan. Dan kami juga berdoa buat sekolah-sekolah yang ada Tuhan. Guru-guru yang ada walaupun sekarang mereka tidak datang ke sekolah. Biarkan Engkau memberikan hikmat bagi para guru yang ada Tuhan. Untuk memberikan tugas-tugas, untuk menyampaikan mata pelajaran yang ada. Sehingga anak-anak bisa menangkap dengan mudah Tuhan. Dan biarlah Tuhan anak-anak juga bisa bekerja sama dengan orang tua di rumah untuk mereka belajar Tuhan. Minta hikmat-Mu menjadi bagian dari orang tua juga Tuhan. Kesabaran yang ekstra bagi orang tua untuk mendampingi anak-anaknya dalam belajar Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Hamba selesai Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih anugerah-Mu juga bagi orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Engkau pulihkan mereka Tuhan. Engkau sembuhkan mereka Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Bilur-bilur Tuhan Yesus memulihkan mereka Tuhan. Semangat yang patah Engkau berikan semangat yang baru Tuhan. Dan mereka akan sembuh kembali dan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kami mau serahkan anak-anak dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Juga orang tua mereka di masa yang pandemik ini Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka Tuhan. Engkau Allah yang memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan. Kalau rencana akan dibuka untuk onsite Tuhan pada tanggal 1 pada minggu pertama bulan Desember. Biarlah Engkau Allah yang menyertai Tuhan. Segala sesuatu yang sedang dipersiapkan, Engkau Allah yang menolong Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah, Kak Jeki mau doa berkat sekarang buat kalian. Oke? Angkat tangan kalian seperti ini. Kak Jeki melepaskan berkat dari Tuhan buat kalian. Ya, siap ya? Tuhan, hamba melepaskan berkat yang daripada-Mu menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang daripada-Mu menjadi bagian dari mereka Tuhan. Berikan juga kecerdasan bagi mereka saat mereka belajar Tuhan. Apa yang diajarkan mereka bisa menangkap dengan baik. Hikmat-Mu menjadi bagian dari mereka Tuhan. Dan dimanapun anak-anak ini berada Tuhan, Kau menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Mengirimkan malaikat-Mu menjagai mereka Tuhan. Dan jadikan anak-anak ini menjadi anak kebanggaan. Anak yang menghormati orang tua. Anak yang menjadi kebanggaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita udah selesai. Jangan lupa, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga. Kalian spesial buat Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dah.